Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muda Supratiwi dari Prodi 1 Farmasi kelas 1A reguler. NIM saya 4820 1207 Dosen pengampu Ibu Arni Fitri MPD. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal kuis dari Miss Arni sebanyak 22 soal. Soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud definite article atau indefinite article. Indefinite article adalah artikel yang belum dijelaskan atau belum pasti, yang belum diterangkan sebelumnya pada kalimat tersebut. Sedangkan definite article adalah artikel yang telah jelas atau telah pasti yang telah diterangkan sebelumnya pada kalimat tersebut. Yang kedua, jelaskan perbedaan e dan en. E digunakan pada kata benda yang berawalan huruf konsonan, sedangkan en digunakan pada kata benda yang berawalan huruf vokal. Yang ketiga, jelaskan kapan kita menggunakan the. The digunakan sebelum countable noun atau uncountable noun untuk kata benda yang telah jelas atau yang telah pasti. Soal yang keempat, sebutkan masing-masing 5 contoh dari en, dan the. Yang pertama, a pen, a dog, a cat, a book, and a strawberry. Yang kedua, an apple, an elephant, an orange, an hour, and an umbrella. Yang ketiga, the moon, the bread, the rice, the potato, and the book. Soal yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan a verb of frequency. A verb of frequency adalah kata yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering kegiatan itu terjadi atau peristiwa itu terjadi. Soal yang kelima, sebutkan 5 macam adverb of frequency. Yang pertama, usually, normally, sometimes, never, and always. Soal yang ketujuh, di mana letak adverb of frequency pada kalimat yang positif? Yang pertama, sebelum verb atau setelah verb be. Yang kedua, di akhir kalimat atau kalimat yang mengandung lebih dari satu kata kerja diletakkan sebelum kata kerja utama. Soal yang kedelapan, berikan contoh pada kalimat yang menggunakan adverb of frequency baik kalimat positif, negatif, maupun interrogatif. Yang pertama, kalimat positif, I always go to Jambi. Yang negatif, I do not always go to Jambi. Dan yang interrogatifnya, do always go to Jambi. Soal yang 9, jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Tense yang digunakan ketika sesuatu yang sedang berlangsung atau sesuatu yang terjadi pada saat ini. Soal yang ke-10, apakah perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal? Kalimat nominal adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan suatu identitas, sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang menjelaskan sesuatu aktivitas. Jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, maupun interrogatif. Dan berikan contoh pada masing-masing kalimat. Yang pertama, yaitu yang positif. Subject plus am, is, dan are plus complement. Contohnya, she is a beautiful. Yang kedua, kalimat negatif. Subject plus am, is, are plus not plus complement. Contohnya, she is not a beautiful. Yang ketiga, interrogatif. I'm, is, are plus subject plus complement. Contohnya, I'm a beautiful. Soal yang ke-12, jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense, baik itu positif, negatif, maupun interrogatif. Yang pertama, kalimat positif. Subject plus verb 1, s atau es plus complement. Contohnya, I go to school. Yang kedua, kalimat negatif. Subject plus do atau does plus not
plus verb 1 plus complement. Contohnya, I do not go to school. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Do atau does plus subject plus verb 1 plus complement. Contohnya, do you go to school? Soal yang ke-13, jelaskan perbedaan do dan does. Do digunakan untuk subjek kata ganti orang meliputi Ayu Dewi, sedangkan does digunakan untuk kata ganti orang ketiga atau she, he, it. Soal yang ke-14, jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambahkan s atau es. Yang ditambahkan s atau es yaitu she, he, it. Yang tidak ditambahkan s atau es ialah Ayu Dewi. Jelaskan perbedaan singular noun and plural noun. Yang pertama, singular noun. Singular artinya kata benda tunggal. Contohnya, a map, a woman, an artist, an elephant, the idea, the letter. Yang kedua, plural noun. Plural noun artinya kata benda jamak atau kata benda yang artinya lebih dari satu. Contohnya, cars and newspaper. Soal ke-16, jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun. Countable noun artinya kata benda yang dapat dihitung. Contohnya, one dog and two dogs. Uncountable noun artinya kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, sugar, salt. Soal ke-17, jelaskan perbedaan abstract dan concrete noun. Abstract noun, kata benda yang menyatakan ide, perasaan, atau konsep. Contohnya, hate, love, and freedom. Concrete noun adalah kata benda yang mempunyai wujud nyata atau berupa materi. Contohnya, cars and salt. Soal ke-18, jelaskan perbedaan proper noun dan common noun. Proper noun adalah kata benda yang digunakan untuk menunjukkan sebuah nama atau sebuah tempat. Our first Vice President Muhammad Hatta had 3 children. Kalau common noun artinya penggolongan nama tempat atau orang. Contohnya, house atau children. Nomor 19, jelaskan perbedaan compound noun dan collective noun. Compound noun artinya sebuah nomina baru yang dibentuk oleh gabungan. Contohnya, girl and friend menjadi girlfriend. Collective noun artinya nomina yang digunakan untuk sekelompok. Contohnya, crew. Soal nomor 20, jelaskan apa itu WH question. WH question adalah pernyataan yang membutuhkan informasi meliputi 8W plus 1H. Nomor 21, jelaskan 8 WH question dan berilah masing-masing contohnya. Yang pertama, what? Digunakan untuk menanyakan informasi. Contohnya, what is your name? Yang kedua, when, digunakan untuk menyatakan waktu. Contohnya, when will the class end? Yang ketiga, when, digunakan untuk menanyakan lokasi. Contohnya, when is your home? Yang keempat, who. Who digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, who are you parents? Yang kelima, whom. Whom digunakan untuk menanyakan orang yang dimaksud pada kalimat tersebut. Contohnya, whom are you going to meet? Yang keenam, why. Why digunakan untuk menanyakan alasan. Why did you come late? Yang ketujuh, was. Was digunakan untuk menanyakan kepemilikan benda. Contohnya, who bag is this? Yang kedelapan, which. Which digunakan untuk menanyakan pilihan. Contohnya,
Which do you prefer, coffee or milk? Yang terakhir, bisakah WH question digunakan untuk kalimat interrogatif atau kalimat negatif? Jika iya, tolong berikan alasannya. Jika tidak, tolong berikan alasannya. Dan jawaban saya adalah iya. Bisa digunakan untuk kalimat negatif ataupun interrogatif. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.